9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebelum kita masuk ke kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau berdoa? Kamu berdoa? Kamu pakai ayat berdoa. Ayat siapa? Biasa aja. Sebelumnya kalian tahu nggak sih kita mau melakukan kegiatan apa hari ini? Tahu? Nah, jadi di kegiatan hari ini kita melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya apa kalian udah pernah ikut konseling kelompok? Belum pernah. Tapi kalian belum tahu apa itu konseling kelompok? Oke, di sini izinkan saya sedikit menjelaskan apa itu konseling kelompok. Ya. Nah, konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling, di mana konseling kelompok ini isinya ada pemimpin kelompok yaitu dan sendiri sekarang di sini, dan juga anggota kelompok yaitu kalian. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini untuk menuntaskan atau menyelesaikan masalah yang ada dalam diri kalian, tapi menyelesaikannya dengan bersama-sama dalam kelompok ini. Jadi kita menyelesaikan masalahnya bareng-bareng. Nah, kalau kita mau melakukan konseling kelompok itu ada syaratnya. Yang pertama itu menjaga kerahasiaan. Ya. Jadi kita di sini membahas, membicarakan, menyelesaikan, menuntaskan masalah yang ada dalam diri kalian. Kalau kalian mengucapkan janji, berarti kalian sudah siap untuk menjaga kerahasiaan tadi, ya. Oke, nanti kita bilang ikutin janjinya, sumpahnya, tapi kalian ikutin, ya. Boleh tak kalian ikutin? Nanti kata kalian ikutin. Saya, Sabila, dan Putri, kalian sebutin nama kalian masing-masing. Ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sabila dan Putri. Saya Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima,
membawa pembahasan atau pembicaraan yang akan kita bahas di sini ke luar forum, atau setelah ini cukup sampai di sini aja, jangan sampai dibawa keluar dari forum ini, ya. Nah, tadi kan kita belum sempat perkenalan ya. Jadi di sini Kasabila mau ngajak perkenalan, tapi pakai games. Perkenalannya bukan games yang apa ya, bukan games yang benar-benar menantang, itu enggak. Jadi nanti diketukan pertama kalian nyebutin nama kalian, nama biasa aja, misalnya kayak Kasabila. Nah, di pertama kalian nyebutin nama kalian, yang kedua kalian nyebutin cita-cita kalian, ya. Jadi Sabila dokter misalnya, ya. Nanti satu-satu dari sini ke sini ke sini, tapi kalian tetap ikut semua, ikut main semua. Ngerti nggak? Ngerti? Oke, kita coba dulu ya. Coba dulu. Dijauhin aja mejanya sama aku. Ini kalian di yang kanan kalian nyebutin nama kalian, di yang kiri kalian nyebutin cita-cita kalian. Oke, kita coba ya, coba pertama ya. Mau dari mana? Mulai nggak? Iwan dulu. Karena cewek banyak tentu ke sini ya. Dari sini dulu ya. Kamu munduran, biar temennya yang belakang kelihatan. Kamu munduran. Oke. Coba pertama, dia dulu ya, coba dulu ya. Coba dulu. Bareng tapi kalian nepuk semua, bareng semua. Ya, satu, dua, tiga. Nah, gitu misalnya. Tapi dari Kasabila, kamu berarti di sini berarti ya. Ya, ingetin cita-cita temennya, nanti aku tanya satu-satu ya. Masing-masing. Oke? Ayo, mulai. Aku dulu ya. Aku dulu. 1, 2, 3. Kasabila guru. Ya udah deh, ganti warna kesukaan aja deh. Warna kesukaan. Nah, warna kesukaan. Ada warna kesukaan nggak? Ada. Satu warna kesukaan aja deh. Biar gampang. Jadi nama panggilan kalian aja. Gak usah pakai nama panjang. Ya, kita mulai ya. Udah ngerti kan tadi? Oke. Dari aku dulu. 1, 2, 3. Sabila biru. Sekarang kamu apa warna kesukaan dia? Ini ya. Ya, betul kan biru? Tuh. Sekarang kamu apa warna kesukaan dia? Ini pada. Ya, sekarang coba ngomong pada ya. Apa warna kesukaan dia? Ini yang paling pinggir. Yang paling pinggir. Merah. Kamu yang tengah. Apa warna kesukaan? Benar? Benar, oke. Udah ya.
kita menyelesaikannya dengan bersama-sama secara kelompok ini. Nah, berarti kan kalian sudah sebagai anggota kelompok ya, berarti kalian bisa berpendapat, bisa memberi saran ataupun bisa berbicara leluasa di forum ini gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kegiatan. Sekarang kalian boleh mengutarakan masalah kalian masing-masing. Nanti kita pilih 3 masalah terberat dan kita pilih 1 masalah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, jadi dari 3 masalah ini kita pilih 1 masalah yang emang benar-benar harus kita selesaikan di hari ini. Gitu, oke? Siapa yang mau duluan mengungkapkan masalah? Gantian ya, berarti ya. Tadi kan masalah dari cowok, berarti sekarang masalah dari cewek dulu ya. Kamu tadi siapa namanya? Gendis. Kamu? Zaleka. Kamu? Anggis. Agis. Akis. Oh, kamu? Alika. Kamu? Nabil. Kamu Farel. Kamu? Abian. Kamu? Sekarang coba dari kamu dulu. Permasalahan yang menurut kamu berat. Susah ngapal. Kamu? Gak pede. Terus? Kenapa? Bisa ngapal juga. Terus kamu? Kurang percaya diri. Berarti sama nih ya. Yang 2 sama, kamu juga sama. Kurang percaya diri. Kamu? Harus belajar. Terus kemarin kamu ujian kayak gimana? Masya Allah. Bisa. Apa yang kamu isi? Ya nggak boleh ya. Kamu juga pakai? Harus belajar ya kamu. Kamu harus belajar. Karena apa? Kurang percaya sama orang. Percaya sama orang. Kurang percaya sama orang. Oh, kalau kamu cerita berarti kamu gak percaya sama orang itu gitu. Enggak percaya. Gak percaya aja sama orang itu. Enggak. Gimana sih maksudnya? Gimana sih? Gak jelas. Saya cerita ke orang. Nah, Ya cerita tentang masalah. ya. Terus saya ngomong dan bilang ke siapa-siapa. Bapak percaya. Oh gitu. Lebih disebar. Oke. Kamu Abian? Apa masalahnya? Masalah dalam diri kamu aja kenapa? Kenapa? Susah public speaking? Apa susah berbicara di depan orang banyak? Itu. Ya salah satunya yang berat. Yang menurut kamu butuh jalan keluarnya. Biar kita selesai bareng-bareng di sini. Susah bersosial. Oke, kamu? Berarti kamu susah memahami ya? Oke. Oke, kan kalian udah mengutarakan masalah kalian masing-masing. Nah, menurut kalian yang memang 3 masalah yang menurut kalian berat, masalah siapa? Menurut kalian semua ya? Bebas berpendapat. Siapa? Siapa menurut kalian siapa yang pertama? Tabian. Yang kedua? Ini sini.
Coba Gadis. Berarti sama kamu ya. Terus yang ketiga siapa? Apa? Harus belajar ya. Kita ambil 3 ya berarti ya. Yang pertama sulit bersosialisasi. Yang kedua tadi kamu apa? Bisa menghafal. Sama tadi yang ketiga kamu ya harus belajar. Menurut kalian masalah yang bakal kita bahas, yang paling awal bakal kita bahas, yang harus kita bahas masalah siapa? Ambiar. Oke, kalau Ambiar gak apa ngomong aja. Nah sekarang coba Kak Sabila mau dengar dari Ambiar. Gini, kan nggak tadi Ambiar ngomong susah bersosialisasi, ya. Berarti Ambiar susah untuk kenal sama orang baru, susah untuk berbicara dengan orang baru, ataupun hal apapun itu yang bersangkutan dengan sosialisasi, ya. Nah sekarang kenapa sih kira-kira Ambiar kenapa bisa merasa kayak gitu? Dari Nabi yang ngomong dulu ya, dari Nabi yang ngomong dulu. Kenapa? Saya dulu tuh punya teman tuh mereka risih semua, Bikin risih, ya, mereka dulu. Ya. Terus? Jadi kayak maksudnya nggak ngomong gitu, pikir kalau misalnya nanti katanya nanti kita kayak gitu. Kalau kita dulu. Ya, Jadi sekarang karena Ambiarnya ngerasanya kayak gitu, jadi Ambiar memilih buat diam, banyak diam, atau gimana? ya gitu. Kayak gitu. Nah, teman-teman, berarti ada beberapa dampak atau sebab kenapa Ambiar bisa merasa kayak gitu. Yang pertama tadi dia katanya punya teman rata-rata bikin risih kan. Jadi yang membuat dia ya udah mendingan diem aja deh. Mungkin satu karena dia juga pikirnya ya udah deh kalau ngomong takut salah jadi mendingan diem aja. Kalau mau berpendapat takut salah jadi mendingan diem aja gitu ya. Nah menurut teman-teman apa sih dampak atau sebab kenapa Ambiar susah bersosialisasi? Menurut teman-teman ya. Siapa yang mau berpendapat duluan? Kenapa? Aktivitas apa maksudnya? Jadi karena dianya kebanyakan diem, nggak ikutin pergaulan, jadi dianya kayak gitu. Ya, terus yang lain, ayo dong ceweknya ngomong dong, jangan malu. Siapa lagi mau berpendapat? Sebabnya aja, sebabnya kalau menurut kalian, oh Pak, kata menurut aku kayaknya dia kayak gini karena ini, kayaknya dia kayak gini karena ini. Ayo siapa yang mau berpendapat? Akis? Kenapa coba menurut Akis? Alika? Ayo, kenapa? Kurang berinteraksi. Ya, jadi dianya menjauh aja kali ya dari teman-teman. Kamu gitu nggak? Menjauh aja nggak dari teman-teman kamu? Menjauh aja nggak? Menghindar gitu dari teman-teman kamu? Oh, ke orang-orang tertentu doang gitu.
Tapi ada teman dekat. Ada. Teman dekat ada kan, tapi berarti kamu juga suka cerita ke dia. Oh, dipendam. Oke. Kenapa menurut kalian kenapa Abian bisa merasa kayak gitu? Sebab apa sih yang bikin Abian merasa kayak gitu? Ayo, ada lagi yang mau berpendapat? Berpendapat? Oke. Nah, ada beberapa pendapat dari teman-teman tadi kan. Abian mungkin karena kurang apa tadi? Hah? Berinteraksi. Tadi juga kamu kurang apa tadi? Ya, beraktivitas, bersosialisasi. Nah, dari semua pendapat teman-teman itu, Abian bisa di ini ya, bisa diserta ya teman-teman tadi berpendapat. Mungkin ada beberapa yang benar menurut teman-teman, tapi nggak tahu menurut Abian gimana gitu ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman lagi merasa seperti apa yang Abian rasakan, bersosialisasi, apa sih yang teman-teman lakukan gitu? Biar gue bisa nih bersosialisasi gitu, saya bisa nih kenal sama orang baru, saya bisa nih ngobrol sama orang baru. Ini Kak Sabila tanya satu-satu ya, jadi semua menjawab. Menurut kamu kenapa kalau lagi kamu ngerasa susah bersosialisasi, kamu akan melakukan apa? Yang kamu lakuin apa? Iya, ngajak kenalan. Tapi kalau misalnya di awal kamu malu untuk kenalan, apa yang kamu tanam dalam diri kamu? Keberanian bertemu. Kamu ngajak ngobrol, sama berarti ya, ngajak ngobrol dulu. Terus kamu ngajak main, langsung ngajak main. Main kemana tuh kira-kira? Oke, nongkrong di Boge, jajan. Nah, ketika Alika merasa susah bersosialisasi, apa yang bakal Alika lakuin? Dan mau kaliannya. Ngajak ngobrol duluan kalau ketemu sama orang baru gitu. Kayak kamu, apa yang bakal kamu lakuin ketika kamu ketemu orang baru atau kamu ngerasa susah bersosialisasi? Asik dulu, SKSD. Ya, terus berarti kamu menanamkan mental yang kuat dong buat SKSD itu. Iya, terus kamu apa? Sama sosik dulu. Sosik, ngajak ngobrol. Kamu? Iya, apa yang kamu lakukan? Bedain aja ngomongnya. Sok pede aja dulu gitu. Rasa keren aja dulu. Oh iya. Nah, ini ya teman-teman. Ketika kalian susah bersosialisasi, beradaptasi, kalian bisa melakukan tadi cara yang emang kalian menurut kalian bisa nih buat sosialisasi. Kalian bisa gunain cara tadi, ya. Jadi biar kaliannya nggak kalau pemikiran kalian kayak gini. Kalau saya nanti nggak mencoba buat kenalan, saya nggak kenal siapa-siapa di sini. Gitu. Kalau misalnya saya ngajak ngobrol duluan, saya nggak bakal kenal siapa-siapa di sini. Pasti kalian juga waktu awal masuk pondok gitu kan, kenalan sama teman kamar, teman kelas, kayak gitu sama ustaz-ustazahnya, ya kan? Nah, menurut kalian apa nih ya? Apa penyebab utama kalian susah
atau mengenal orang baru. Penyebab utama ya, mungkin ada karena saya kurang percaya diri Kak, jadi saya nggak kenal sama siapa-siapa gitu. Ya, jadi apa menurut kalian penyebab utama kalian nggak susah bersosialisasi dari kamu? Penyebab utama. Apa? Ayo. Kurang pede. Kamu? Nggak ada, pede aja. Pede aja. Kamu? Nggak tahu. Penyebab utamanya deh, kenapa kamu susah bersosialisasi? Kenapa? Malu. Sama berarti ya. Kamu? Nggak ada. Jadi berusaha pede aja. Kamu? Malu. Terus kamu? Malu. Kamu? Enggak, biasa aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa temannya berpendapat, gak apa-apa. Jangan diriin ya. Kalian harus menerima pendapat dari orang lain ya. Kira-kira apa sih solusi dari kalian buat Abian biar Abian tidak merasa terus susah bersosialisasi atau beradaptasi dengan orang lain? Coba dari Alika. Kira-kira apa solusi dari Alika buat Abian? Gak apa. Apa solusi Alika buat Abian? Gak apa. Terakhir ya, kalau kamu mau menjawab, kamu terakhir ya. Oke? Kamu terakhir. Coba kamu. Apa solusi dari kamu buat Abian? Biar Abian tuh gak merasa susah bersosialisasi atau beradaptasi. Kenal sama orang baru. Udah apa? Jawab apa? Kenapa? Udah dikerasin lagi suaranya. Suaranya dikerasin lagi. Solusi nih menurut kamu ya kan kayaknya Abian perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan lebih banyak lagi biar dia bisa bersosialisasi atau apapun itu terserah. Apa menurut kamu? Kenapa? Gak apa-apa, ngomong aja. Ya, jadi menurut kamu Abian perlu dekat lagi sama temennya gitu, lebih dekat lagi biar bisa bersosialisasi gitu. Menurut kamu? Harus lebih pede buat berinteraksi sama orang. Oh, harus lebih pede lagi. Kamu? Coba mengendalikan diri untuk Oke, kamu? biasakan berinteraksi sama orang lain. Biasakan. Kalau kamu kalian? Kayak buat penjahit, Oh, olahraga, iya. kayak bola, walaupun nanti yang bisa main bola, kadang nggak sengaja, apa lah, di rumah ya. Iya, oke. Kamu? Jangan terlalu. Berarti bisa disimpulin ya dari semua solusi yang tadi teman-teman kasih.
perbanyak kegiatan untuk Abian sendiri ya, biar Abian nggak ngerasa susah nih buat ngobrol sama orang, susah nih buat deket sama orang, susah nih buat bersosialisasi atau bertemu sama orang baru gitu ya. Nah sekarang kira-kira Abian apa yang bakal Abian lakuin dari solusi teman-teman Abian? Kenapa? Gak ngelakuin apa-apa? Ya, lebih preferan nih kayak dulu asalnya apa kita tahu untuk sosialisasi ya buat damai aja, Buat damai. Nah gini ya teman-teman ya, kita itu manusia yang gak bisa apa-apa sendiri ya, kita gak bisa apa-apa sendiri, pasti kita butuh bantuan orang lain. Nah ketika ada yang memilih buat ya udah introvert aja, ya udah diem aja kayaknya lebih baik, itu salah. Itu salah besar. Karena nantinya kalau misalnya kalian lagi butuh seseorang yang emang kalian benar-benar gak bisa, misalnya kalian gak paham pelajaran, sedangkan pelajaran itu besok keluar di ujian, nah itu pasti nanti bikin kalian bingung, nanti harus jawab apa ya kalau misalnya aku nggak ngerti pelajaran ini. Nah dari situ kalian pasti butuh orang lain yang lebih paham, yang lebih ngerti, yang bakalan apa ya, share pemahaman dia ke kalian gitu. Salah kalau misalnya kita nggak bertanya. Ada pepatah ngomong, kalau bertanya satu jalan ya. Jadi Abian nggak boleh ngerasa kayaknya nggak ada yang baik, kayaknya temen nggak ada yang baik, kayaknya temen sama aja semuanya. Itu salah besar. Karena nggak semua orang sifatnya sama, nggak semua orang punya kepribadian yang sama. Pasti ada sisi baiknya dia, sekalipun dia jahat, sejahat apapun gitu ya. Nah kira-kira Abian gak usah Abian, kira-kira dari pertemuan kita kali ini kan masih ada 2 masalah lagi tadi ya, kira-kira kita bakal ketemu lagi kapan? Minggu depan ya, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita lihat lagi progres Abian ya, dari solusi yang teman-teman kasih, apa Abian bakal terima itu atau Abian bakal ambil keputusannya sendiri ya. Nah kira-kira apa sih yang bisa teman-teman ambil dari pertemuan kita kali ini? Oke, terus kamu harus selalu beda ya, kamu solusi dan keluar ya. Kamu berinteraksi. Abian apa yang bisa kamu ambil dari pertemuan kita kali ini? Sedikit dapat solusi atau sama aja? Sama aja. Oke. Ya teman-teman, saya berharap kalian bisa menerima keputusan dari Abian ya. Mungkin Abian memang masih susah untuk menerima solusi dari kalian. Nah nanti minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas 2 masalah yang belum selesai. Abian Sabila rasa ini cukup ya buat permasalahan Abian ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Sabila kasih ke kalian, ilmu ataupun pembelajaran yang bisa kalian ambil kalau diterapin ke diri kalian sendiri ataupun ke orang lain ya. Ingat satu, jangan sungkan untuk kenalan sama orang, jangan malu untuk mencoba berinteraksi ke orang baru ya. Mas Sabila harap setelah ini ada perubahan dari diri kalian masing-masing, bukan dari Abian doang ya. Semoga ilmu yang Mas Sabila kasih bisa bermanfaat buat kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
Bye.